Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya pada channel UBT Learning dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas materi kedua yaitu tentang sumber kutipan dan daftar pustaka. Baiklah, langsung saja ke materi. Kali ini kita akan membahas penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama itu kutipan. Secara sederhana, kutipan ini adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara pengutipannya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Itu menurut Universitas Kristen Petra tahun 2008. Ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Untuk kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide dari orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Sedangkan kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste atau kopas. Tujuan dari penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka ini diantaranya yaitu agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan. Selanjutnya, menghargai penulis sebelumnya. Ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustakanya, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang membuat ide tersebut. Selain itu, juga membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satunya manfaat dari menuliskan sumber kutipan adalah yaitu membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Terkadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan Anda dengan menulis informasi dan sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkap pada daftar pustaka. Ada banyak versi atau format untuk menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka. Akan tetapi pada Universitas Kristen Petra mengambil dua macam format, yaitu format APA atau American Psychological Association dan MLA, yaitu Modern Language Association Style. Keduanya ini digunakan untuk sebagai acuan dalam tulisan kutipan dan daftar pustaka untuk tugas akhir pada universitas ini. Oleh karena itu, panduan ini hanya membahas secara mendalam dua cara tersebut. Baiklah, yang pertama, secara umum cara menuliskan kutipan itu yang pertama dari sumber kutipan. Dicantumkan nama belakang, keluarga penulis, pengarang, tahun dari sumber kutipan. Contohnya seperti gambar di slide. Selanjutnya, jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan nomor halaman seperti contoh berikut, yaitu Azaria 2014, P15 atau Santoso 2015, Cep 5. Sedangkan dalam daftar pustaka yang pertama itu tulisan nama, yaitu tulisan nama pengarang dan seterusnya. Dilanjutkan dengan nama belakang, keluarga, atau inisial. Selanjutnya, huruf pertama dari judul karya ini atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Pada sumber online, tulisan secara lengkap URL dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL. Untuk berikut ini adalah cara menuliskan pada beberapa sumber dengan cara APA atau ini diambil dari George
Oxford Memorial Library 2011. Yang pertama itu pada penulisan buku, format dasar yaitu nama penulis, selanjutnya tahun terbit atau publikasinya, judul utama buku, anak judul buku atau edisi keberapa jika ada, selanjutnya kotanya, negara atau tingkatan negara, dilanjutkan penerbit. Contohnya ada di slide ini, diantaranya itu buku dengan 1 hingga 5 pengarang, buku dengan 6 atau lebih pengarang, buku tanpa pengarang, selanjutnya buku dengan editor. Contohnya ada di slide ini. Selanjutnya untuk penulis sebuah organisasi, ada 2 contoh sumber kutipan dan daftar pustakanya. Untuk tesis atau disertasi, berikut contoh penulisannya. Ada 2, yaitu sumber kutipan dan daftar pustaka, dan dilanjutkan dengan proceeding atau salah satu karya bukan semuanya. Berikut contohnya. Selanjutnya contoh prudential atau artikel dari koran, majalah, dan jurnal. Format dasarnya itu pengarang, nama penulis, selanjutnya tahun publikasi, judul utama, anak judul artikel, judul nama, serial, volume atau isu, nomor, selanjutnya halaman dan kode doi. Artikel dalam jurnal, contohnya seperti ini. Artikel online tanpa DOI, artikel tanpa nama pengarang, artikel koran. Contohnya bisa dilihat pada video berikut. Selanjutnya untuk penulisan pada materi perkuliahan. Bagi mahasiswa, kadang-kadang materi perkuliahan digunakan sebagai acuan referensi dalam tulisan ilmiah. Padahal biasanya materi kuliah tersebut tidak diterbitkan secara formal seperti buku dan jurnal, tidak mempunyai nomor ISBN. Jika materi tersebut berupa artikel, jurnal, atau bagian dari buku, maka tulisan sumber kutipan dan daftar pustakanya seperti yang sudah dijabarkan di atas. Jika tidak, maka berikut ini adalah beberapa kategorinya. Berikut dosen memberikan catatan dan berbicara dalam kelas. Jika Anda hendak mengutip dari apa yang disampaikan oleh dosen, Anda ketika mereka presentasi, kutiplah itu sebagai personal communication atau tidak dimasukkan dalam daftar pustaka, tetapi ada bukti, misalkan hasil rekaman suara. Contohnya, Browing Personal Communication Oktober 3 Oktober 2019. Untuk handout, berikut contohnya. Untuk buku kuliah. Baik, di style kedua yaitu MLA Style edisi ke-7 pada tahun 2009. Sini secara umum cara menuliskannya yaitu yang pertama, sumber kutipan yang dicantumkan dalam teks tulisan ilmiah ini secara umum formatnya author dan fact to fact. Author merupakan penulis atau pengarangnya, sedangkan fact itu adalah halaman. Nama penulis dicantumkan di dalam teks kutipan hanya nama keluarga atau nama belakangnya. Contohnya Azario 20, Santoso Azaria N10 18 sampai 21. Yang kedua, untuk daftar pustakanya di penulisannya itu yang pertama nama pengarang atau nama keluarga, diikuti dengan nama depan dan nama tengah jika ada. Yang kedua, tidak lagi menggunakan garis bawah atau underline judul buku dan judul periodikal, menggunakan cetak miring atau italik. Menuliskan jenis media yang digunakan sebagai sumber kutipan dituliskan setelah tahun terbit, dan lain-lain. Untuk
ciri penulisan MLS style. Bisa dilihat. Untuk penulisan dalam buku berikut contohnya. Ini format dasarnya. Format dasar sebuah jenis media yang digunakan print, web, email, lecture, dan sebagainya. Nama keluarga, nama penulis, nama belakang, nama depan, judul utama buku. Jika ada kota terbit, penerbit, tahun terbit, publikasi, jenis media yang digunakan. Selanjutnya untuk penulisan buku dengan satu penulis. Sumber kutipan berikut contohnya. Untuk contohnya nih, contoh untuk penulisan daftar pustaka dan sumber kutipan. Ini ada buku tanpa nama seperti metode tadi. Ini metode APA. Ini berikut contoh-contohnya untuk penulisan buku. Untuk penulisan artikel koran dan majalah jurnal, format dasarnya itu nama keluarga atau nama belakang. Yang kedua, dilanjutkan dengan judul artikel, nama koran atau jurnalnya, volume isu yang berisi tahun, halaman yang dikutip, selanjutnya jenis media yang digunakan. Untuk jurnal berikut contohnya, dan majalah juga hampir sama dengan contoh sebelumnya. Untuk mengutip web page, format dasarnya itu nama belakang atau nama keluarga. Untuk penulis selanjutnya nama depan, judul artikel, nama website. Jika tidak ada penerbit, tanggal tahun publikasi. Jika ada, tanggal web dicantumkan. Tanggal aksesnya juga dicantumkan jika ada. Untuk website berikut contohnya, jurnal online tanpa nomor halaman. Untuk referensi yang saya gunakan diambil dari buku George Forbes Memorial Library dari Lincoln University 2010, yaitu tentang APA Style Reversing edisi 6. Selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan saya ambil dari website, blog, dan artikel. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang sumber kutipan dan daftar pustaka. Untuk pemaparan ini, jika ada kekurangan atau kesalahan, silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.